Bagaimana kabarnya Nana? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita belajar pekerja pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Pak Guru akan mempresentasi kita lebih dahulu ya. Apakah semua berangkat? Berangkat semua ya. Alhamdulillah. Pada pertemuan kemarin kita belajar tentang tema 2, subtema 4, pembelajaran 1. Dan untuk sekarang ini kita akan lanjut ke pembelajaran 2, dimana pada pembelajaran 2 itu tentang benda padat. Untuk tujuan pembelajaran kali ini kita harus mampu menganalisis, menyelesaikan masalah secara konseptual dan lain sebagainya tentang benda padat. Baik, selanjutnya kalian buka pada halaman 184. Di situ ada keinginan ini untuk membuat istana pasir. Ada yang pernah bermain ke pantai? Nah, pantai mana? Lantritis, ya. Terus di situ ada teks tentang istana pasir. Mari kita membaca ya. Istana pasir. Istana pasir adalah permainan membuat bangunan istana terbuat dari pasir. Bahan utama yang digunakan adalah pasir dan air. Istana pasir biasanya dibuat di pantai. Membuat bangunan dari pasir dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan ember dan skop. Tetapi orang dewasa sering membimbing dalam membuat istana pasir. Bahan lain yang digunakan dalam kegiatan adalah salju. Ada dua jenis istana pasir. Pertama, khas istana pasir, terdiri dari beberapa jenis dasar dengan beberapa jenis menara atau satu menara di atas. Kedua, tetes. Istana pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya dan menciptakan menara gumpalan pasir. Nah, berikut teks tentang istana pasir, di mana ada dua jenis istana pasir dan bahan-bahan istana pasir. Baik, ada yang ingin bertanya tidak? Jika ada, nanti kalian bisa tuliskan pada lembar kertas atau kolom komentar pada video berikut. Selanjutnya pada halaman 185, di situ ada kegiatan ayo berlatih. Nanti kita akan coba berlatih terlebih dahulu, namun kita akan belajar tentang benda padat terlebih dahulu agar lebih paham tentang apa itu benda padat. Di sini ada media min mapping, di mana media itu merupakan gambaran tentang sebuah materi yang dijabarkan menjadi berbagai penjabaran. Yang pertama itu kan ini tentang benda padat. Di sini ada berbagai macam benda padat, ada payung, sandal, sekop, selimut, bantal, kacamata, ember dan lain sebagainya. Nah, apa yang kalian ketahui tentang benda padat? Benda padat adalah barang yang wujudnya padat dan mempunyai bentuk tertentu. Nah, terus apa itu contoh benda padat? Contoh benda padat adalah batu, besi, kertas, dan logam. Ada yang tahu sifat benda padat? Belum tahu? Baik, sifat dan ciri benda padat adalah bentuknya padat, satu. Yang kedua, tidak dipengaruhi wadahnya. Yang ketiga, memiliki volume yang tetap. Yang keempat, jarak antara partikel sangat rapat. Yang kelima, gaya tarik antar partikel kuat. Yang keenam, partikel zat padat tersusun secara teratur. Yang ketujuh, biasanya diubah dengan perlakuan tertentu. Yang kedelapan, menempati ruang. Nah, berikut tentang materi benda padat mulai dari pengertian, contoh, sifat, dan ciri. Ada yang ingin bertanya? Baik, nanti kalian bisa tuliskan pada lembar kertas atau kolom komentar ya. Nah, kalian sudah paham tentang benda padat pastinya kan setelah kita belajar bersama. Nah, mari kita mencoba mengisi soal latihan pada halaman 185 ya. Pak Guru akan mencontohkan salah satu soalnya ya.
Yang pertama itu, apa bahan utama membuat pasir istana? Bahan utama dalam membuat pasir istana itu adalah pasir dan air. Ya, pintar. Nah, untuk nomor selanjutnya kalian boleh mengisi pada lembar halaman kalian atau lembar kerja kalian atau buku kalian. Selanjutnya buka pada halaman 187, di mana di situ ada tentang keragaman benda di pantai. Kalian pernah main ke pantai kan tadi? Nah, kalian pasti juga melihat benda-benda di sekitarnya seperti kayak air, pasir, ember, skop, dan kerang untuk membuat istana pasir. Nah, dari berbagai macam alat dan bahan tersebut, kalian amati dan kalian pilih salah satu dari benda tersebut. Nah, nanti kalian tuliskan nama benda itu, lalu ciri benda itu ya, pada kertas atau buku tugas kalian. Aku akan kasih contoh ya. Yang pertama itu ada apa ya yang mau aku contohkan? Ya, ember. Nah, ember, nama bendanya ember. Untuk ciri benda ember itu kan karena merupakan benda padat, maka memiliki bentuk yang padat, tidak dipengaruhi wadahnya. Maksudnya jika dimasukkan ke tempat yang lebih besarnya lagi, akan bentuknya sama, yaitu ember. Nah, terus ciri lainnya menempati ruang. Maksudnya ember mungkin bisa menempati suatu ruang namun tidak dapat menyesuaikan sesuai wadahnya. Nah, itu salah satu nama benda ember dan sifat dan cirinya. Untuk yang lainnya, benda, alat, dan bahan lainnya kalian boleh menuliskan pada halaman 187 itu ya. Selanjutnya pada halaman 188. Di situ ada tentang ayo berlatih untuk memberikan tanda centang pada benda yang tetap. Benda yang tetap maksudnya itu ya ini benda padat. Di situ ada banyak gambar. Contohnya ada pasir, sekop, minyak goreng, air mineral. Nah, nanti kalian beri tanda centang pada benda yang tetap atau benda yang padat. Baik, dari pembelajaran tadi ada yang ingin ditanyakan? Jika ada, nanti bisa tuliskan atau komentar di video. Dan nanti Pak Guru juga akan memberikan soal evaluasi melalui Google Form ya. Nanti kalian bisa isikan sesuai dengan jawaban yang benar dan pastinya dengan menjawab dengan kejujuran. Kejujuran itu lebih baik daripada kita harus mencontek untuk mendapatkan nilai yang bagus. Dari pembelajaran pada pagi hari ini, pastinya walaupun kita belajar dari rumah, kita harus tetap semangat, jangan menyerah. Walaupun tidak dapat pergi ke sekolah, kita dapat belajar di mana saja, kapan saja. Nah, lalu jika ada ingin bertanya, boleh tuliskan atau komentar. Dan terima kasih untuk adik-adik atau siswa kelas 2A yang lebih aktif mungkin berkomentar, terima kasih. Dan yang masih malu-malu mungkin kalian pasti karena suatu hal kalian tinggalkan lagi. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.